di sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di kota itu, dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu kristal dan deretan toko-toko berkelas internasional yang menjual barang-barang berharga puluhan juta rupiah, seorang wanita tua berjalan perlahan sambil menggenggam tas kain lusuh, yang warnanya sudah memudar karena usia. Namun ia tetap menggenggamnya erat, seolah itu merupakan satu-satunya harta yang membuatnya percaya diri. Melangkah di antara lautan manusia yang tampak berlomba-lomba, menunjukkan harga diri lewat pakaian mahal yang mereka kenakan. Wanita tua itu bernama Maryam, tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya sudah memutih, namun dirapikan rapi agar tetap terlihat sopan. Dan meskipun bajunya sederhana dan sudah tampak tua, ia tetap merapikannya dengan tangan yang bergetar karena dinginnya AC mall yang begitu kuat. Ia datang bukan untuk berbelanja barang mewah, bukan pula untuk memamerkan sesuatu, melainkan hanya ingin membeli obat di apotek di lantai 2. Obat yang harus ia minum karena penyakit sendi yang semakin parah. Namun, baru beberapa langkah menuju eskalator, suara tawa keras dari sekelompok anak muda membuat langkahnya terhenti. Tawa yang bukan sekadar tawa ceria, namun tawa yang mengandung nada menghina, meremehkan, dan tak menghargai keberadaan orang lain hanya karena berbeda dari mereka. Di antara 3 anak muda itu, terdapat seorang laki-laki bernama Randy, anak seorang pengusaha kaya raya yang sudah sangat terkenal di kota tersebut. Seseorang yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan menganggap mall itu seperti taman bermain pribadinya. Randy menatap Maryam dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan ekspresi yang jelas menggambarkan ketidaksukaannya melihat orang miskin. Setidaknya, begitulah yang tertanam di kepalanya sejak kecil karena lingkungannya mengajarkan bahwa kekayaan adalah standar nilai manusia. Dengan suara keras yang sengaja dibuat agar orang-orang di sekitar ikut mendengar, ia berkata, "Ih, ngapain juga orang tua lusuh kayak gini masuk mall mahal? Ini tempat belanja, bukan tempat minta-minta." Ucapannya menggema, menusuk telinga para pengunjung, membuat sebagian orang menoleh, sebagian lainnya memilih pura-pura tidak melihat walau jelas mereka menyadari ketidakpantasan kata-kata itu. Maryam menunduk sambil meremas tas kecilnya, mencoba menahan rasa malu yang mendesak naik ke dadanya. Rasa malu yang seharusnya tidak perlu ia rasakan karena ia tidak melakukan apapun yang salah. Namun hinaan itu berlanjut saat Randy mendekat sambil mengangkat alisnya tinggi-tinggi dan menepuk-nepuk pipinya sendiri seperti mengejek, "Kalau mau jalan-jalan jangan di sini, Bu. Ini bukan tempat buat orang model begini. Nanti orang-orang kira mall ini murahan." Teman-temannya tertawa keras sambil merekam kejadian itu dengan ponsel, berharap bisa mengunggahnya ke media sosial demi mendapatkan likes dan komentar dari mereka yang sama-sama dangkal cara berpikirnya. Maryam mencoba berjalan pergi, namun detik itu juga Randy sengaja menghadang, membuatnya sulit melangkah, dan dengan gaya sok superior ia mencibir lagi. Kali ini lebih menyakitkan, "Pasti cuma numpang AC gratis ya, Bu? Atau mau cari makanan sisa?" Meski hatinya remuk, Maryam tetap memilih diam. Ia sudah terlalu sering melihat anak muda yang tak menghormati orang tua, namun tidak pernah sekejam ini. Namun sebelum ia sempat mengambil langkah berikutnya, terdengar suara langkah cepat seseorang dari arah belakang. Suara sepatu kulit mahal yang bergema di lantai marmer. Seorang pemuda tinggi, rapi, berwajah tegas dan berkarisma, muncul di antara kerumunan dengan tatapan penuh kemarahan yang jelas, bukan kemarahan biasa. Tatapan seperti singa yang baru mengetahui bahwa ada yang berani menyakiti sesuatu yang sangat berarti baginya. Semua mata menoleh kepadanya, termasuk Randy yang awalnya tertawa, namun langsung terdiam saat melihat siapa yang baru saja datang. Karena pemuda itu bukan orang sembarangan. Itulah Ardan, putra dari pemilik mall terbesar di kota itu, pewaris kerajaan bisnis yang selama ini disegani semua keluarga kaya, termasuk keluarga Randy. Dengan langkah tegas Ardan berjalan mendekat, tidak mempedulikan tatapan penasaran orang-orang. Tatapannya langsung tertuju pada satu sosok, wanita tua yang sedang dihina itu, dan tanpa ragu sedikit pun ia berkata dengan suara yang cukup keras untuk seluruh lantai mendengarnya, "Ibu, kenapa ibu di sini sendirian?" Kerumunan langsung terdiam, seolah udara di mall itu hilang seketika.
Randy dan teman-temannya terpaku. Wajah mereka berubah pucat karena tidak hanya tidak menyangka Ardan muncul, tetapi lebih dari itu. Ardan memanggil wanita tua lusuh itu dengan sebutan ibu. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang baru saja mereka hina tanpa belas kasihan itu bukan sembarang wanita. Ardan segera menghampiri Maryam dan memegang kedua bahu ibunya dengan penuh hormat. Tatapannya berubah lembut, berbeda dari aura dingin yang ia tunjukkan saat memasuki kerumunan tadi. "Kenapa ibu tidak bilang kalau mau ke mall? Saya bisa jemput," katanya dengan suara penuh penyesalan. Maryam hanya menggeleng pelan, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh karena bukan hinaan yang membuatnya menangis, melainkan kenyataan bahwa putranya menyaksikan semua penghinaan itu. Ardan menatap ke sekeliling dengan sorot mata yang membuat banyak pengunjung menunduk. Lalu tatapannya berhenti pada Randy. "Kamu," ujarnya pelan namun tegas, suara yang mampu membuat siapapun merasa bersalah, meskipun belum tahu apa kesalahannya. Randy mencoba tersenyum kaku. Ardan, ini cuma salah paham bro, aku nggak tahu dia." Namun Ardan memotongnya dengan satu kalimat tajam. "Kamu tidak tahu dia siapa, tapi kamu tetap merasa boleh menghina. Kau pikir martabat seseorang ditentukan dari harga bajunya?" Randy berdiri kaku seperti seseorang yang tiba-tiba diseret keluar dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan langkah mundurnya terasa goyah, seolah lututnya kehilangan tenaga begitu sadar bahwa orang tua yang baru saja ia hina, rendahkan dan permalukan di depan umum itu ternyata adalah ibu dari Ardan. Sosok yang punya kuasa besar, bukan hanya karena dirinya putra dari pemilik mall, tetapi karena semua orang kaya, termasuk keluarga Randy sendiri, selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Ardan. Suasana mall berubah tegang seketika. Orang-orang yang semula hanya menjadi penonton kini justru merasa terjebak dalam badai kehormatan yang tersingkap. Beberapa pengunjung mulai menunduk, sebagian lagi menutup mulut karena tak percaya bahwa wanita sederhana itu ternyata memiliki kedudukan tak terbayangkan. Ardan berjalan mendekati Randy dengan langkah pelan namun pasti, dan setiap langkah terasa seperti palu yang mengetuk jantung Randy berulang kali. "Kamu mungkin tidak tahu siapa ibu saya," ujar Ardan dengan nada dingin yang merembes ke tulang. "Tapi kamu harusnya tahu bagaimana memperlakukan orang dengan hormat. Tidak peduli kaya atau miskin, tua atau muda, berpakaian mahal atau sederhana, manusia tetap manusia. Tapi kamu memperlakukan ibu saya seperti sampah." Randy tercekat, mencoba membuka mulut untuk meminta maaf. Namun kata-katanya selalu tertahan oleh rasa takut, malu, dan kenyataan bahwa ia baru saja menggali lubang kubur untuk dirinya sendiri. Mall yang tadi riuh kini sunyi, hingga suara detak jam di dinding terdengar jelas. Semua mata tertuju pada Ardan yang berdiri, seperti hakim yang siap menjatuhkan hukuman tanpa perlu mengangkat tangan. Ardan kemudian menunduk menatap ibunya. Tangannya perlahan meraih tangan Maryam yang masih gemetar akibat kejadian itu. "Ibu," ucap Ardan dengan suara lembut namun penuh tekanan emosional, "tolong jangan dengarkan apapun yang mereka katakan. Ibu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Ibu adalah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini. Karena kerja keras ibu, karena doa ibu." Air mata Maryam akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena terluka oleh penghinaan yang baru saja ia terima, melainkan karena rasa bangga yang membuncah melihat bagaimana putranya kini berdiri membela martabatnya. Orang-orang yang menyaksikan mulai ikut terharu. Seorang wanita muda di dekat toko perhiasan bahkan mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Namun Ardan tidak berhenti sampai di situ. Ia menatap petugas keamanan mall yang sudah berdiri tidak jauh dari mereka. "Saya minta tolong," katanya tegas. "Kalau ada pengunjung yang merendahkan, membuli, atau menghina orang lain seperti ini lagi, langsung keluarkan. Mall ini bukan tempat untuk orang-orang sombong yang pikir dirinya lebih tinggi dari manusia lain." Perintah itu langsung disambut anggukan kuat dari para security. Mereka tahu siapa Ardan dan mengetahui bahwa perintahnya bisa mengubah aturan mall dalam hitungan detik. Randy yang wajahnya kini memerah seperti terbakar rasa malu, memegang tengkuknya sendiri sambil mencoba memalingkan wajah. Teman-temannya yang tadi tertawa kini ikut ketakutan
Bahkan salah satunya terlihat ingin kabur karena tahu video rekaman yang mereka buat tadi bisa menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi mereka. Namun sebelum semuanya kembali normal, Ardan justru melangkah maju lagi, menatap Randy dan kedua temannya dengan tatapan yang tak bisa dilupakan siapapun yang melihatnya. "Saya tahu kamu anak orang kaya," katanya dengan suara rendah, namun menggema di seluruh lantai. "Tapi kekayaan itu tidak membuatmu lebih baik. Yang membuatmu lebih baik adalah bagaimana caramu memperlakukan orang lain. Ibu saya hidup sederhana, tetapi beliau lebih berharga 1000 kali lipat daripada orang-orang seperti kalian." Kata-kata itu menghantam dada Randy seperti palu godam. Ia hanya bisa menelan ludah sambil menunduk semakin rendah. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Ardan menggenggam tangan ibunya dan mengarahkannya ke sofa mewah yang tersedia di tengah hall mall, mempersilakan Maryam duduk dengan hati-hati. Ia kemudian melepas jas mahal yang ia kenakan dan menutupi pundak ibunya agar tidak kedinginan. Adegan itu membuat seluruh pengunjung terpana, bahkan beberapa di antaranya mulai berbisik bahwa Ardan adalah contoh anak yang menghormati orang tua, sesuatu yang semakin jarang terlihat di dunia yang semakin materialistis. Setelah memastikan ibunya nyaman, Ardan kembali berdiri dan menatap kerumunan. "Saya ingin semua orang dengar," katanya tanpa ragu. "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Kalau ibuku tidak memakai baju mahal, itu bukan karena beliau tidak mampu. Itu karena beliau memilih hidup sederhana. Beliau mengajarkan saya bahwa harga diri tidak diukur dari apa yang kamu pakai, tapi dari apa yang kamu lakukan." Mall kembali sunyi. Bahkan musik lembut dari speaker terasa seperti berhenti. Randy akhirnya memberanikan diri mendekat beberapa langkah. Tubuhnya gemetar seperti daun diterpa angin. Dengan suara parau, ia berusaha memecah keheningan. "Bu, saya minta maaf," katanya sambil menunduk sangat dalam, jauh lebih rendah dari sebelumnya. "Saya benar-benar nggak tahu, saya salah. Saya keterlaluan. Saya malu dengan apa yang saya lakukan." Teman-temannya pun mengikuti, bahkan salah satu dari mereka sampai berlutut, karena rasa takut terhadap kemungkinan keluarga Ardan akan menuntut mereka. Namun Maryam, dengan segala kelembutan yang selalu ada dalam dirinya, hanya menggeleng. "Nak, ibu maafkan kamu," katanya dengan suara bergetar namun penuh ketulusan. "Manusia bisa salah. Ibu cuma berharap kamu belajar dari ini. Jangan sakiti orang lain lagi." Kata-kata Maryam itu justru membuat beberapa pengunjung semakin tersentuh. Seorang pria parubaya bahkan bertepuk tangan kecil tanpa sadar sebagai bentuk penghormatan terhadap hati besar wanita tua itu. Sementara itu, Randy menitikkan air mata, entah karena malu, takut, atau benar-benar menyesal. Ardan menatap kejadian itu tanpa berkata apa-apa. Namun jelas, ia tidak akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu ibunya sudah memaafkan, namun baginya penghinaan itu akan selalu menjadi pengingat betapa buruknya perilaku orang-orang yang merasa dunia bisa dibeli dengan uang. Setelah semuanya mereda, Ardan membantu ibunya berdiri. "Ayo Bu," katanya lembut, "kita ke apotek beli obatnya, habis itu kita pulang makan bareng." Maryam mengangguk sambil mengusap air matanya. Namun sebelum mereka melangkah pergi, manajer mall tiba-tiba muncul sambil berlari kecil dengan wajah panik. Ia membungkuk dalam-dalam di depan Maryam. "Ibu, saya benar-benar minta maaf atas kejadian yang tidak pantas ini. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi," katanya dengan terbata-bata. Ia bahkan menawarkan layanan khusus, termasuk pengawalan khusus jika Maryam ingin pergi kemanapun di mall. Namun Maryam hanya tersenyum lemah dan berkata, "Tidak usah nak, ibu cuma ingin belanja seperti orang biasa. Ibu tidak ingin jadi pusat perhatian." Jawaban itu membuat manajer mall semakin menaruh hormat kepadanya. Ardan pun mengangguk bangga pada ibunya. Di balik semua itu, beberapa pengunjung mendatangi Maryam dan memuji ketabahannya, mengatakan bahwa mereka ikut sedih dan malu melihat perlakuan tadi. Bahkan ada yang berkata bahwa peristiwa itu membuat mereka sadar untuk lebih menghargai orang tua dan orang-orang sederhana di sekitar mereka. Perlahan-lahan Ardan dan Maryam berjalan menuju apotek.
Namun kejadian itu telah meninggalkan bekas yang mendalam bagi seluruh mall. Banyak orang masih membicarakannya, bahkan setelah mereka menghilang di balik deretan toko. Video yang sempat direkam oleh teman Randy diam-diam dihapus karena rasa malu. Sementara petugas keamanan mencatat nama Randy dan teman-temannya dalam daftar pengawasan. Di sisi lain, Mariam merasa campur aduk, sedih, terharu, bangga sekaligus malu. Namun sepanjang perjalanan menuju apotek, Ardan tidak melepaskan tangan ibunya. Sebuah lembut, sebuah pelindung, seolah berkata bahwa tidak ada siapapun yang boleh menyakiti wanita itu selama ia masih hidup. Setelah membeli obat, Ardan mengajak ibunya makan siang di restoran terbaik di lantai atas mall. Mereka duduk menghadap jendela besar dengan pemandangan kota yang megah. "Bu, mulai sekarang kalau ibu butuh apapun bilang ke saya," kata Ardan sambil menuang air minum ke gelas ibunya. "Ibu nggak perlu datang ke mall sendirian lagi." Namun Mariam hanya tersenyum lembut. "Nak, ibu nggak mau merepotkan kamu. Ibu hanya ingin hidup wajar. Ibu nggak ingin diperlakukan istimewa hanya karena kamu anak pemilik mall." Ardan menghela napas kecil sambil memegang tangan ibunya. "Tapi ibu tetap istimewa buat saya. Selalu." Sementara mereka makan, tanpa mereka sadari, cerita tentang kejadian itu menyebar cepat melalui mulut ke mulut. Bahkan beberapa karyawan mall menceritakan bahwa mereka belum pernah melihat Ardan setegas itu sebelumnya. Di rumah Randy, kabar itu sampai lebih cepat dari yang ia harapkan. Ayahnya, seorang pebisnis yang punya koneksi kuat dengan keluarga Ardan, langsung memanggilnya pulang dengan wajah marah. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" bentaknya begitu Randy tiba di rumah. "Kamu mempermalukan keluarga kita. Kamu menghina ibu dari Ardan. Apa kamu mau bisnis kita hancur?" Randy hanya bisa menunduk, menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya melukai hati seseorang, tapi juga berpotensi merusak hubungan besar antar keluarga. Ayahnya kemudian menelepon ayah Ardan untuk meminta maaf, namun keluarga Ardan yang terkenal bijaksana tidak membesar-besarkan masalah itu. Mereka hanya meminta agar Randy belajar menghormati orang lain dan tidak mengulanginya lagi. Meskipun begitu, rasa malu itu tetap membekas di hati Randy, membuatnya berpikir ulang tentang cara ia melihat dunia. Keesokan harinya setelah kejadian itu menjadi pembelajaran bagi banyak orang, Ardan mengantar ibunya pulang. Di dalam mobil, Mariam menatap keluar jendela sambil berkata lirih, "Nak, ibu bersyukur kamu ada buat ibu. Tapi ibu juga sedih karena dunia sekarang suka menilai orang dari luar saja." Ardan tersenyum sambil meraih tangan ibunya. "Justru karena itu, Bu, kita harus jadi pengingat. Ibu sudah mengajarkan saya nilai kehidupan yang sebenarnya. Kalau orang lain lupa, biarkan kita yang mengingatkan." Mobil itu melaju pelan melewati jalan yang ramai, namun suasana di dalamnya penuh kehangatan. Mariam menoleh dan menatap putranya lama. "Kamu anak yang baik Dan, ayahmu pasti bangga." Mata Ardan sedikit berkaca tapi ia tersenyum. "Yang membuat saya baik adalah ibu." Mereka kemudian pulang dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan sejak kejadian itu, mall tersebut memiliki aturan baru. Tidak ada yang boleh menghina, meremehkan, atau memperlakukan orang lain dengan buruk hanya karena penampilan. Bahkan sebuah papan besar dipasang di pintu masuk dengan tulisan, "Setiap orang berharga, hormatilah sesama manusia." Dan Mariam, ia menjadi simbol kesederhanaan yang dihormati banyak orang. Bukan karena statusnya sebagai ibu dari pemilik mall, tetapi karena hatinya yang besar, yang memaafkan, sekaligus mengajarkan bahwa martabat manusia tidak bisa diukur dari pakaian, uang, ataupun posisi, melainkan dari kebaikan dan ketulusan yang dibawa dalam hati.